Nah, buka lagi pintu itu. Gak usah kau tutup. Ya, 8 AB. Nanti kelas 9 di situ lagi ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Karya ini yang ada di layar pembahasan kelas 9. Kita cari dulu. Bab salatut tatawwu. Bab salatul kusuf. Ya, baru berapa orang ini? 3, 4. Ya, silakan ya, sekalian isi absen. Absennya chat langsung ya, bukan ke WA. Bab al-qardu ar-rahnu ad-dhaman al-hawalah al-hiwala as-sulhu al-hajar al-wakalah. 38 participants. A dan B berarti masih separuh ya, masih satu kelas. Satu kelasnya lagi kemana ini? 8A dan B. Ya. Bismillah, kita lanjut. Silahkan lihat layar. Ananda semua. Alhamdulillah ya, hari ini hari Rabu tanggal 20. Allah beri kita kesempatan kembali untuk melanjutkan materi kita. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini diberkahi oleh Allah, dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan dijadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmu. Allahumma amin. Ya, al-wakalah. Kemarin itu kita sampai pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya. Sebagaimana seperti teman kalian Danis kalau nggak salah ya, yang udah kirim. Yang sudah mengirimkan catatannya. Bukan Danis saja ya, ada beberapa teman-teman yang lain, tapi nggak banyak, sekitar 5 orang aja. Nah, yang pertama itu al-wakalah. Poin yang pertama yang ustazah catatkan adalah al-awwal tasihhu bi kulli qaulin yadullu 'alal idni. Benar? Benar. Iya. Watsani wa yasihhul qabul 'alal fawli wat tarahi bi kulli qaulin aw fi'lin dalin alaih. Yang ketiga,
Wa yajuzu tawkil fi kulli haqqi adamiyyin minal uqud wal fusukh wal 'itq wat talaq war raj'ah. Ar-rabi' al-wakalatu aqdun jaizun tabtulu bi faskhi ahadihima wa mautih wa azlil wakil wa hajris safih. Ini yang keempat ya. Yang pertama ya, ini yang saya lihat catatan Danisha ya. Yang pertama itu sah al-wakalah pada setiap perkataan yang menunjukkan atas perizinan ya. Nah, kalau dia menyebutkan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang perkataannya itu menunjukkan kepada makna izin. Tolonglah belikan saya kue aroma ya, sekian ribu. Nah, itu bentuk perizinan. Dia mengizinkan si fulan untuk membelikan titipannya. Nah, itu sah. Yang kedua, sah menerima perwakilan untuk segera dilakukan atau ditunda dengan setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan hal tersebut ya. Boleh menerima perwakilan ya, langsung ditunaikan perwakilan tersebut atau ditunda. Nah, yang ketiga, diperbolehkan atau bolehnya perwakilan pada setiap yang bisa diwakilkan ya, seperti melakukan akad, pemecatan dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, al-wakalah adalah nih ya, yang keempat. Kalau kalian belum mencatat, ada anak-anak ustazah yang belum mencatat ini. Wal wakalah, wakalah adalah akad yang diperbolehkan dan bisa batal dengan salah satu dari keduanya membatalkan ya, atau salah satu dari keduanya wafat atau mati, maka akad al-wakalah itu batal. Nah, yang kelima lihat di layar. Wa in ishtara ma ya'lamu aibahu lazimahu in lam yarda muwakkiluhu fa in jahila raddahu, sampai koma yang kedua. Ya, silakan dicatat. Wa in ishtara ma ya'lamu aibahu lazimahu in lam yarda muwakkiluhu fa in jahila raddahu. Wa in ishtara ma ya'lamu aibahu lazimahu in lam yarda muwakkiluh fa in jahila raddahu. Ya, silakan Dinda Pangesti. Mana Dinda Pangesti? On cam dong. Iya. Iya, silakan Dinda baca poin yang kelima yang Ustazah tunjukkan. Wa in ishtara ma ya'lamu aibahu lazimahu in lam yarda muwakkiluhu fa in jahila raddahu. Iya. Selesai? Sudah selesai? Nyatatnya? Hal intahaitunna anil kitabah, udah selesai menulis? Iya. Kita terjemahkan. Ini ishtaro, apa arti ishtaro yashtari? Bagus. Bagus. Membeli. In apa arti in? Sesungguhnya. Kalau inna baru sesungguhnya, in jika. Jika dia membeli ma ya'lamu aibahu, jika dia membeli sesuatu yang dia tahu aibnya.
Jika dia membeli sesuatu yang dia tahu aibnya, lazimahu, dia wajib menggantinya. Dia wajib mengganti in lam yarda muwakkiluhu, jika yang diwakilkan tidak ridho. Yang diwakilkan tidak ridho atau enggak mau dia, seperti itu. Fa in jahila raddahu, jika dia enggak tahu, jika dia tidak mengetahui, maka dia kembalikan. Ini tentang nitip untuk membelikan barang ya. Nah, si A mewakilkan kepada si B, fulana, atau kita pakai nama kalian ya. Si Halisah dan Sarah. Halisah bilang kepada Sarah, Sarah tolong belikan saya payung ya, payung di Bali kado, ini uangnya. Kata Sarah, oke, saya beli ya besok. Nah, pergilah si Sarah membeli payung ke Bali kado, cicit, pilih-pilih, seret, bayar. Nah, ternyata ketika dia udah beli, dia kasihkan ke Halisah. Nah, ini payung yang anti titip pas ya, harga sesuai dan sebagainya. Ternyata ketika dibuka si Halisah, payungnya robek. Setelah dia kembangkan, ceret, ya, payungnya robek sebahagian. Nah, dan itu sebenarnya si Sarah tahu itu payung sudah robek, tapi entah kenapa dia beli aja, khilaf mungkin ya. Nah, karena udah kadung cantik motifnya, enggak apa-apa lah, robek-robek sedikit, kata si Sarah. Si Halisah maunya itu. Ternyata Halisah enggak ridho. Nah, lalu apa kewajiban si Sarah? Mengembalikan payung tersebut ke Bali kado. Menggantinya ya. Lazimahu, maka kewajiban si Sarah mengganti payung tersebut. Karena apa? Karena si Sarah tahu sebenarnya payung itu udah robek, tapi dia beli aja, kan robek-robek dikit, maunya si Halisah itu. Nah, seperti itu. Itu kalau si Sarah tahu barang yang dia beli itu ada cacatnya atau ada aibnya. Nah, ternyata misalkan si Sarah nggak tahu kalau itu payung robek. Nah, maka kewajiban si Sarah mengembalikannya kepada si Bali kado. Paham? Nah, jadi kalau kita menerima titipan barang untuk dibelikan ya, menerima titipan, nah kayak kalian kan lagi berpencar-pencar nih di rumah masing-masing, ada yang di luar kota. Nah, teman kalian yang di Medan minta belikanlah saya topi khas Kaban Jahe misalkan, belikanlah saya mainan kunci yang ada tulisannya di beras tagi ya, kalau teman kalian ada yang di luar sana. Ya, nah itu kita sudah menerima amanah. Kalau kita katakan oke, saya belikan ya, insya Allah, berarti kalian tuh bertanggung jawab atas barang yang dititipkan. Harus teliti, lihat benar-benar apakah ada cacatnya barang tersebut, apakah udah expired. Kalau dia makanan titip sari roti ya asal ngambil aja, ternyata sari rotinya expired. Nah, maka yang membeli, yang dititipkan atau yang diberi amanah, dia berkewajiban. Dia tahu nggak roti itu udah expired? Kalau dia sengaja, dia tahu tapi dia beli aja, maka dia wajib untuk mengganti. Tapi kalau dia nggak tahu, maka dia balikkan ke tokonya. Seperti itu. Itu yang ke berapa? Kelima. Nah, yang terakhir. Nih, yang terakhir. Wal wakilu aminun. Wal wakilu aminun la yatmanu ma talifa biyadihi bila tafrid, sampai koma di sini saja. Itu yang keenam. Wal wakilu aminun la yatmanu ma talifa biyadihi bila tafrid. Oke. Selanjutnya kita minta teman kita yang tersayang untuk membaca. Putri Raina Hazila. Silakan Putri baca yang ke-6, As-Sadis.
Ya, yang Ustazah tunjuk nih. Wal wakilu aminun. Manu matalifa biyadihi bila tafrid. Iya, itu yang ke berapa? 6. 6, bagus. Wal wakilu aminun la yatmanu ma talifa biyadihi bila tafrid. Nih, artinya seorang wakil ya, seorang wakil adalah amin, penerima amanah. Seperti yang Ustazah ucapkan tadi. Wakil itu adalah penerima amanah, seorang yang mendapat amanah. Amin. La yatmanu. Dia tidak menjamin. La yatman. Dia tidak menjamin barang yang rusak di tangannya. Apa-apa yang rusak di tangannya. Dia tidak menjamin apa yang rusak di tangannya, atau dia tidak menjamin kerusakan di tangannya. Bila tafrid, tanpa penyelewengan ya, tanpa ada penyelewengan. Bila tafrid. Boleh diulang Ustaz? Boleh. Al-wakil, seorang wakil adalah penerima amanah. Dia tidak menjamin kerusakan di tangannya. Dia tidak menjamin barang yang rusak di tangannya. Boleh kalian pilih salah satu ya. Bila tafrid, tanpa ada penyelewengan. Maksudnya begini. Si Sarah tadi yang menerima amanah ya. Si Sarah adalah seorang wakil dari siapa tadi? Dia itu wakil siapa? Halisa. Dia itu wakil si Halisah. Berarti si Sarah adalah seorang yang menerima amanah. Akan tetapi dia tidak menjamin jika barang yang dia belikan itu rusak di tangannya tanpa dia sengaja. Misalkan payung yang dia beli tadi di balik kado itu bagus-bagus aja. Akan tetapi karena si Halisah nggak lama jemputnya, lama ngambilnya dari rumah si Sarah, ternyata digigit tikus. Maka Sarah nggak menjamin atau Sarah nggak bertanggung jawab atas kerusakan payung tersebut karena memang si Halisah lama jemputnya. Atau ketika si Sarah jalan pulang bawa payung, dia disambar kereta sehingga payung tadi tuh robek. Nah, si Sarah nggak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Sarah tidak bertanggung jawab. Kalau kalian juga seperti itu, titip sama siapa di sini yang anak pondok, anak sakan? Anazah. Siapa itu? Namanya? Humairah? Coba ya Ustazah tengok dulu muka kalian ya. Nah, siapa yang anak pondok di sini? Tunjuk tangannya. Ini Ustazah. Tunjuk tangan coba biar nampak Ustazah. Si Najiha. Siapa lagi selain Najiha? Sarah Al-Mu'az, Arini Salsabila. Oke, nah misalkan Arini mau pergi jajan sore ya kan, kalau anak pondok kan boleh ya hari Senin atau Kamis itu keluar jajan ke pondok. Arini mau keluar, dia dikasih izin sama ustazahnya boleh keluar. Nah lalu si Sarah mau izin gak dikasih ustazahnya, jadi dia titip kepada Arini. Arini tolong belikan saya empek-empek ya misalkan, atau burger ya. Ya, nah ini duitnya, kata si Sarah. Oke, si Arini terima. Dia belilah burger tersebut. Ternyata ketika dia beli seret mau nyebrang, jatuh itu burger. Nah,
Arini nggak bertanggung jawab tentang kerusakan burger si Sarah. Nggak bisa Sarah, gantilah Arini, kan anti yang beli, salah anti. Nggak bisa Sarah menuntut. Meskipun Arini itu penerima amanah, tapi dia nggak bertanggung jawab atas kerusakan burger. Jika kerusakan burger dia lakukan nggak sengaja, lain memang dia lakukan sengaja, udahlah saya jatuhkan aja burgernya ini ke got misalkan. Nah, lalu Sarah marah lah, ganti itu. Iya, si Arini harus mengganti karena dia lakukan dengan sengaja. Atau burgernya tadi dia tenteng-tenteng, kemudian dia beli es. Setelah dapat esnya, yang dibawanya esnya aja, burgernya ketinggalan. Nah, di styling es wawa tadi. Nah, itu kan kesalahan Arini, dia teledor. Maka Arini wajib mengganti. Sarah boleh minta ganti kepada Arini karena dia lakukan kerusakan karena sebab keteledoran si Arini. Tapi kalau memang kejadian alam ya, rusak karena alam, maksudnya rusak murni, bukan karena penyelewengan, nah maka si pemberi amanah atau orang yang menitip nggak boleh minta ganti. Nah, jadi hati-hati ya. Kita udah tahu sekarang tentang nitip dan dititip. Nah, jadi ketika kita menerima amanah tersebut, nah harus benar-benar tanggung jawab. Benar-benar tanggung jawab. Beli sesuai dengan yang dititip. Beli sesuai dengan yang dititip. Kalau katanya burger nggak pakai timun, nggak pakai tomat, kita sanggupi, maka yang harus kita beli harus yang sama seperti titipan. Bu, beli burger nggak pakai tomat, nggak pakai timun, seperti itu. Nah, kalau kita bilang Bu beli burger, nggak kita bilang nggak pakai tomat, nggak pakai timun, tahu-tahu si penitipnya ini, lo kok pakai tomat, lo pakai timun? Ya mana tahu saya, nggak bisa kayak gitu. Anti yang dititipkan harus mengganti. Kalau kira-kira ada teman kita yang suka nitip yang ribet, saya beli ya mie tapi nggak pakai daun sop, nggak pakai daun bawang, nggak pakai bawang goreng, nggak pedes. Nah, kira-kira dia ribet kali, udahlah anti beli aja, sulit. Nanti ana mau bilangnya salah-salah, anti nggak mau terima, anti suruh ana ganti, capek kali. Nah, kalau kira-kira si penitip sangat ribet, nggak usah terima. Tapi kalau anti memberanikan diri untuk menerimanya, maka siap-siaplah. Ternyata bawang goreng nggak ada pas, daun sop nggak ada pas, tapi pedes. Nah, ayo. Nah, kita harus ganti. Nah, itulah sekitar sedikit bab al-wakalah, perwakilan. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Anak-anak cantik? Nggak ada ya? Iya, kalau nggak ada, ya boleh. Boleh ulangin yang ketiga nggak, Zah? Yang ketiga boleh. Ya, yang ketiga adalah, ya, siapa yang mau sebutkan yang ketiga untuk teman kita Nadia Salsabila? Boleh, sebutkan yang ketiga. Silahkan. Lutfia. Apa yang ketiga, Lutfia? Wayajuzut tawkil fi kulli haqqi adamiyin minal uqadi wal fusuqi wal ijki wat tolaqi war roja'ah. Naam, ahsanti. Itu yang ketiga. Ada lagi? Danisha Nazrin, iya. Tita Azra Alia. Minggu depan masih tanggal berapa itu? Akhir bulan kita buat ini ya, buat ulangan ya. Akhir bulan insya Allah. Kalender. Selasa depan, Rabu depan masih tanggal 27. Nah, pas. Berarti Rabu depan tanggal 27 kita ulangan ya.
Ulangannya langsung di sini Zoom, langsung di sini Zoom. Insyaallah. Jadi ulangannya usah saksikan kalian di Zoom. Dimulai dari bab yang pertama. Bab apa itu kita awal semester kemarin tanggal 4? Ad-Dhaman ya? Ya, tentang bab Ad-Dhaman. Poin-poinnya yang sudah saya catatkan, maka boleh kalian segera lengkapi catatannya, boleh minta fotokan catatan temannya, dan temannya juga berbagilah dengan catatan seperti itu ya. Di saat kalian diperbolehkan untuk berbagi, maka berbagilah. Tapi kalau berbagi jawaban di ujian, nah itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau berbagi catatan itu sama dengan berbagi ilmu. Ketika kalian bagi catatan kalian dan teman kalian menghafal catatan tersebut, Masya Allah, kalian mendapat aliran pahala. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Dan teman kalian tuh bagi catatan lagi sama teman yang lain, Masya Allah, kalian dapat 2 pahala. Kalau ada 5 teman yang dia bagikan, 5 pahala kalian dapatkan, Masya Allah. Jadi jangan enggan atau jangan coba males lah, enak kali anak catat dia nengok aja. Tidak, pikirkan keuntungan akhiratnya. Tolong menolong dalam kebaikan itu adalah sebuah ibadah. Tinggal foto cekat. Nah, atau dia tekan teman-teman, siapa yang catatan fikihnya belum lengkap, ini ya anak kirim ya, Masya Allah, dia membantu teman-temannya. Tinggal pasang niat yang ikhlas untuk mendapatkan pahala jariah seperti itu. Oke, kita tutup ya, kita lanjut insya Allah di tanggal 27. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, walhamdulillah.